Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang melaksanakan ibadah secara online di rumah-rumah. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Percaya bahwa Allah pun hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah, biar kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan awali ibadah kita pada hari ini dengan membaca dari Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Kita baca dengan penuh sukacita, kita baca dengan kesungguhan bahwa inilah firman yang akan menguatkan setiap kita. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita semua adalah murid-murid Kristus yang siap dibentuk, siap diperlengkapi untuk memberitakan kerajaan surga. Haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang menyertai setiap kami. Kami buka ibadah kami ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama. Perisai iman di setiap waktu. Haleluya. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari semua yang ada di rumah bertepuk tangan bersama-sama. Kebenaran itu yang membebaskan kita, firman Tuhan yang hidup. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia. Amin. Yes. Sama-sama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bersama-sama, dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti
musim hidupmu. Percaya Yesus, jangan takut. Dia Allah yang beserta dengan kita. Haleluya. Bagiku selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Kita dipilih, kita dipanggil dengan satu tujuan, yaitu untuk memberitakan kerajaan-Nya. Haleluya. Bersama-sama katakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan surga, di hadapan tahta-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Senada dengan surga, Kami datang bersatu, semesta bersuka, senada dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami untuk meratakan setiap gunung-gunung persoalan kami. Bahkan Engkau yang menutup setiap lembah-lembah yang menjadi ketakutan bagi setiap kami. Karena kami tahu, kami percaya Engkau Tuhan atas masa depan kami. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh, haleluya. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done.
percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan atasku. serahkan Semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Kau Yesus yang hidup, Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami akan bersyafaat Tuhan. Kami hanya berseru. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Yes, Lord. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Oh, Kembalikan bangsa kami hanya kepadamu Tuhan. yes. Berdaulatlah atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan ada atas bangsa kami. Haleluya. Kami minta Tuhan, Kau Allah yang menjagai bangsa ini Tuhan. Yesus. Berkati pemerintahan yang ada, Bapak Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Tuhan. Beserta jajaran menteri juga semua yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah campur tangan buat semua kebijakan yang ada. Baik perekonomian, keamanan, kesehatan Tuhan. Semuanya Tuhan dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Mari Bapak buat rencana vaksin Tuhan tahap kedua Tuhan. Kami percaya Tuhan, hingga selesainya Tuhan. Bahkan provinsi demi provinsi, bahkan desa-desa Tuhan, kota-kota semua bisa tervaksin dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya aman, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan keamanan bangsa ini, kami terus berdoa Tuhan buat TNI dan Polri Tuhan. Biarlah Tuhan aman bangsa ini, damai bangsa ini. Kami lepaskan berkat Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Roti Tuhan. Damai-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota-kota Tuhan, di mana gereja-Mu saat ini beribadah Tuhan. Biarlah kami naikkan syukur kami, naikkan syafaat kami. Kami berdiri bangki bangsa ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu Tuhan menjadi terang-Mu. Gereja-Mu menyatakan kasih-Mu Tuhan. Jika di luar sana banyak bencana Tuhan, karena cuaca ekstrim, hujan, curah hujan yang deras Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah tangan Tuhan menyatakan kasih-Nya atas gereja-gereja-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa buat DSCM yang ada di cabang-cabang Tuhan, baik yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ada kegerakan api-Mu yang terus bergerak Tuhan. Ada lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami serahkan Tuhan kota Malang di dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan Malang Raya ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah hadir di tempat ini. Kami serahkan diaspora sejahtera caring ministry Tuhan dalam tangan kasih pelindungan. Berkati Bapak Sudi Dharma Tuhan bersama istri dan anak-anaknya, juga Mas Erlangga Dharma Tuhan sebagai wakil gembala Tuhan. Urapi dengan urapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan untuk mengembalakan diaspora ini Tuhan. Pakai Tuhan seluruh staf yang ada, pendeta yang ada, pejabat yang ada Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan Kau Allah hadir buat diakon-diakones Tuhan, buat seluruh aktivis, guru-guru sekolah minggu, kru Radio Sejahtera FM Tuhan, juga guru-guru Shining Star Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah hadir atas kami semua. Kami mau sepakat Tuhan, for His kingdom and glory Tuhan, living a legacy Tuhan. Kami mau berikan Tuhan legacy bagi generasi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat semuanya. Saat ini mari kita angkat amplop persembahan kita, nanti kita akan berikan di akhir ibadah ini. Ini persembahan kami Tuhan.
Ini yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Kau Allah Tuhan, campur tangan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Yang di rumah-rumah juga akan persembahan online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberkati secara berlimpah-limpah juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syafaat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mendengar. Kami juga bersyukur buat hari ini ada yang dibaptis, Bapak Haryanto Tuhan. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan, Haleluya. ketetapannya mengikut Yesus itu Haleluya. membuat malaikat bersuka cita. Mari Amin. kita bertepuk tangan buat Haleluya. Tuhan. Satu jiwa diselamatkan. Yes. Mengikut Engkau Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami mau mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan atas kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. Bapa, hati kami limpah dengan syukur. Karena kembali beroleh kesempatan untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau melawat ibadah on-site maupun online Tuhan.
yang saat ini berlangsung untuk mencari wajah-Mu, untuk menikmati dekapan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengetahui setiap hati kami, kerinduan hati kami, untuk menerima dekapan kasih-Mu, untuk menerima kekuatan yang baru, penyertaan perlindungan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Kami percaya Engkau juga memberkati keluarga kami, sekalipun tidak bersama dengan kami saat ini. Namun Engkau mengetahui bahwa Engkau Tuhan hadir dalam rumah demi rumah, Amin. di setiap umat ketebusan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, lanjutkan karya-Mu atas setiap kehidupan kami. Oleh karena kami percaya setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, Amin. bukan rancangan kecelakaan. Rancangan dengan masa depan yang penuh pengharapan. Dan kami percaya Engkau sedang menggenapi semuanya itu. Yes. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan hati kami bersorak-sorai. Dan kami percaya Engkau melihat kami bersorak-sorai, Engkau pun bersorak-sorai karena kami bersorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata, Amin. silakan duduk, mari sambut dengan penuh sukacita, sorak-sorai bagi Tuhan. Saya akan juga berdoa buat saudara kita Haryanto yang hari ini mengambil keputusan untuk menerima panggilan Tuhan. Karena saudara kita Haryanto ini adalah milik Tuhan. Dan sebentar dia akan menerima meterai pengampunan dosa melalui sakramen baptisan air. Bapa, terima kasih untuk Pak Haryanto yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau panggil, yang sudah Engkau tetapkan Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan. Saya percaya prosesi baptisan air terjadi semua untuk membawa kehidupan dia yang baru. Manusia lama dikuburkan, manusia bangkit. Kami percaya Engkau menggenapi dengan sempurna. Berkati hamba-Mu yang akan melaksanakan baptisan air Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengurapi pengurapan dari tempat yang tinggi terjadi atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami tetap menantikan kembali Tuhan jiwa-jiwa baru. Haleluya. Amin. Shalom semua saudara yang kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus mengalir, menyegarkan, menguatkan, meneguhkan kita sekalian. Dan akan semakin nyata kasih karunia itu kita nikmati justru di masa-masa sukar pada hari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur pertama oleh karena kita beroleh kesempatan datang beribadah. Karena ibadah itu merupakan satu pernyataan awal sebagai umat perjanjian. Pernyataan awal bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Pernyataan awal bahwa saudara telah beriman kepada Yesus Kristus. Pertama sekali yang saudara bisa buktikan adalah ibadah. Bahkan ke depan saya juga harus mengatakan bahwa ibadah adalah merupakan satu bukti bahwa saudara terikat dengan perjanjian Tuhan. Saudara ini mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan Allahku. Dan Engkau juga mendengar bahwa dia berkata, Engkau umatku. Meneguhkan ikatan perjanjian. Karena melalui ibadah inilah sesungguhnya awal segala sesuatu akan dinyatakan oleh Tuhan bagi setiap saudara sebagai umat yang ditebus. Untuk mengerti apa sih yang menjadi rencana Tuhan atas panggilannya. Menjadikan setiap saudara manusia baru, manusia lama dikuburkan, manusia baru seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi berkat bagi dunia, garam dan terang dunia. Yang setuju bangga boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan melalui ibadah itu juga saudara akan mengerti
Bahwa saudara adalah orang-orang yang dipilih bukan saja ditebus beroleh pengampunan dosa, tapi saudara lanjut diberikan ketetapan oleh Tuhan sebagai murid-murid Yesus. Sebagai murid Yesus adalah merupakan jalur yang paling tepat untuk dapat saudara dan saya mengenal Dia. Menerima impartasi pengenalan akan Tuhan, menerima impartasi kuasa yang daripada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan bahkan saudara juga menerima pengutusan daripada Tuhan Yesus sendiri. Jalur muridlah yang paling tepat. Memang penyebutan begitu banyak, disebut bangsa terpilih, umat perjanjian, dan biji mata Tuhan dan seterusnya. Umat Tuhan, umat pilihan dan sebagainya. Tetapi untuk menggenapi semua itu adalah kita harus menempatkan diri kita sebagai murid. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena ujungnya adalah kepada saudaralah, sebagaimana yang ayat emas yang membekali saya untuk menerima panggilan Tuhan ketika saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak pernah mikir bahwa saya itu harinya diperintahkan untuk menjadi pelayannya. Enggak pernah mikir. Saya pikir saya sudah menjadi Kristen itu saja sudah menemukan surga. Tanpa berupaya sendiri. Saya menerima kasih karunia dan menerima pengampunan, keselamatan, bahkan hidup yang kekal. Sampai di belakang yang juga menerima seperti saya, berikan tepuk tangan. Kemudian terbacalah di satu spanduk ketika pertama kali saya masuk ke gereja itu. Karena pada saat saya bertobat saya tidak bergereja tetap, karena saya tidak ngerti gereja itu kaya ngopo. Jadi seminggu ini saya datang ke gereja Katolik, minggu depan saya gereja GKI katanya. Ya, karena perbedaan-perbedaan, aku tanya, saya bilang, iya Pak ini GKI, oh gitu. Satu saat datang ke GPIB, satu saat ke gereja Bethel Indonesia dan seterusnya. Pertama kali datang ke satu gereja, terbaca spanduk di atas mimbar itu. Yesaya 43 ayat 21. Hati saya tergetar, hati saya seperti terbakar. Di situ dikatakan umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Haleluya. Belum genap sampai 10 bulan. Waktu ibadah seperti ini, hamba Tuhan dari Amerika, di tengah-tengah khotbahnya dia turun dari mimbar dan berjalan menuju ke tempat saya menumpang tangan. Pak, kamu dipakai Tuhan. Tinggalkan semua usaha dan pekerjaan. Layanilah Tuhan. Wah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini contoh-contoh ketika seorang murid itu benar-benar mau dimuridkan, seorang orang percaya mau dimuridkan dan mau dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Amin. Maka saudaraku, untuk itu semuanya, bagian demi bagian itu sesungguhnya kita harus jalani. Maka ketika saudara membaca Matius pasal 14, saya akan bawa saudara membaca pada ayat 22 sampai 29. Ini bagian daripada pemuritan. Pengajaran Tuhan Yesus untuk mengajar agar murid-muridnya memiliki iman sebagaimana yang Tuhan Yesus miliki. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berjalan beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Semua berkata amin. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Salah satu bagian Yesus untuk memuridkan ini. Setelah para murid itu bersama dengan Yesus, membuat mujizat 5.000 orang makan kenyang lebih 12 bakul. Berasal dari 2 ikan dan 5 roti. Itu mukjizat. Itu sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kasus seperti itu ternyata dalam pikiran Yesus belum cukup bagi para murid. Yang pertama dia pisahkan dulu siapa yang jadi murid, naik perahu. Siapa yang tidak mau dimuridkan, pulang saja. Ya, ngopi di rumah. Itu perbedaan. Yang murid dipilih untuk terus diproses. Sementara orang banyak itu disuruhnya pulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini adalah saya ingin menyatakan ini, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Salah satu yang menjadi perhatian Tuhan untuk manusia adalah ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, kepanikan. Itu manusia. Manusiawi banget. Itu jadi perhatian Tuhan. Maka saat ini setelah dia bersama dengan murid melakukan mukjizat dengan makan 5.000 orang lebih dan lebih 12 bakul, maka sekarang dia akan lakukan sesuatu tanpa Yesus. Tuhan ingin mengetahui bagaimana respon. Tuhan ingin mengetahui bagaimana sikap hati mereka ketika akan terjadi sesuatu atas mereka. Diperintahkannya lah mereka untuk naik ke perahu, mendahului dia ke seberang. Sementara Yesus meninggalkan juga teladan bagi saudara dan saya, bagi para murid. Dia naik ke atas bukit untuk berdoa sendirian. Hubungan pribadi, hubungan intim itu sesuatu yang penting. Sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum saudara berkata A ataupun B. Sebelum mengerjakan sesuatu, saudara pastikan saudara punya hubungan intim dengan Tuhan. Itulah keteladanan yang Yesus tinggalkan kepada para murid. Pasti pada waktu itu terjadi akan diskusi. Loh kok kami saja? Lah kamu mau kemana? Istilah juga kan ngomong. Kendang budal. Ya toh, ini yang di online bisa ngerti enggak tahu saya. Ya. Aku akan berdoa di atas bukit sendirian. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang perhatikan. Ada praktis saudara bisa menyimak karena PowerPoint tidak bisa saya kuasai di sini. Sehingga saya tergantung kepada multimedia. Di depan saudaraku, saya mulai langsung saja. Ya, di situ saya angkat Yesus, justru kemustahilian terjadi. Yaitu Yesus berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, Yesus Tuhan. Hal itu terjadi setelah Yesus membuat mujizat, memberi makan kenyang 5.000 orang dari 2 ikan dan 5 roti, bahkan sisa 12 bakul. Dan Yesus perintahkan kepada para murid untuk naik ke perahu mendahulunya ke seberang, dilepas tanpa Yesus. Perhatikan baik-baik ini. Ini sangat relevan dengan situasi kondisi hari ini. Untuk mengukur, untuk bisa menimbang sampai di mana kualitas iman kita.
Sampai kedalaman mana imanmu berakar di dalam dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendirian. Yesus tinggalkan, saya berikan tadi sudah penyampaian, teladan penting, yaitu hubungan intim dengan Bapa. Yesus kembali menguji para murid, ya, dengan persoalan yang berbeda, tanpa Yesus bersama dengan mereka. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, bagaimana iman mereka? Bagaimana iman mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah beberapa mil dari pantai, perahu murid diterpa badai, diombang-ambingkan karena angin sakal. Wah, luar biasa. Dan angin sakal itu angin yang dari depan. Wah, luar biasa. Adakah saudara membaca dalam perikop itu bahwa murid-murid itu memanggil nama Yesus? Tidak. Ini jadi ukuran juga, saudara. Perhatikan. Yang dikedepankan adalah kegelisahan, yang dikedepankan adalah ketakutan. Yang dikedepankan adalah kebimbangan. Mati aku. Tapi di sisi Yesus apa yang terjadi? Ketika dia berdoa di atas bukit sendirian. Jam 3 malam. Tanpa diminta. Artinya apa? Yesus tahu bahwa para murid sedang mengalami masalah. Demikian juga Yesus tahu ketika saudara masing-masing menghadapi masalah. Tuhan tahu apapun masalahmu. Yang percaya berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengetahui apa yang terjadi atas perahu para murid. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Bahkan apapun yang terjadi di kegelapan. Hari Sabtu kemarin saya mengangkat ayat Daniel 2 ayat 22 di doa puasa. Ya, saya terinspirasi untuk melanjutkan ini. Sekalipun temanya yang kemarin saya sebut adalah apa? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagian kedua, toh. Tapi kali ini saya sebutkan dengan tema yang lain. Tapi gandeng ada urutannya. Daniel pasal 2 ayat 22 di sana dikatakan bahwa dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Yang mantap meneguhkan hati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan kau gelisah, jangan engkau panik. Sedetail apapun apa yang terjadi di tempat gelap pun yang engkau lakukan, Tuhan tahu. Kemarin sudah kita kupas di doa puasa. Tuhan Maha Tahu. Pertama saya memang menyampaikan kalau Tuhan Maha Tahu kebutuhanmu, masalahmu, kenapa kamu khawatir? Kan rugi. Karena kekhawatiran tidak mampu menambah selangkah hidup. Tapi berikutnya, kalau dia Tuhan Maha Tahu, tahu persis apa yang dialami, yang dikerjakan. Di tempat gelap pun Tuhan tahu. Ya ngaku dosa. Selesaikanlah dosamu dengan Tuhan. Pelanggaran kecil, pelanggaran besar, dosa kecil, dosa besar. Selesaikan. Berdamailah dengan Allah dan berdamailah dengan sesama. Amin. Tapi kemarin puncaknya adalah tidak cukup ngaku dosa. Bertobatlah. Supaya doamu tidak terhalangi. Amin. Yesus tahu bahwa para murid mengalami badai. Dia turun tanpa diminta. Itu Tuhan kita. Guys. Itu Yesus Kristus namanya. Tanpa diminta, dia siap untuk memberikan pertolongan kepada setiap saudara. Haleluya. Apalagi bagi setiap saudara yang sungguh-sungguh berseru mencari wajah Tuhan. Engkau menjadi orang yang VVIP. Pasti beroleh pertolongan. Kembali boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Justru ternyata Yesus itu tidak hanya sekedar ya ono opo kok gegerai. Enggak. Justru dia tampil dengan kemustahilan. Dia tampil tidak terduga. Bahkan terjadi sesuatu di atas logika.
Dia datang dengan berjalan di atas air. Wow. Saudara yang kasih Tuhan. Saya katakan, kalau para murid sudah berakar, para murid di perahu tadi itu sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, adakah kemudian dia berkata, dia menjadi takut dan mengatakan, itu hantu? Pasti tidak mungkin. Maka itu pengenalan akan Tuhan itu penting. Itu menjadi sesuatu yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tidak perlu minta-minta sama Tuhan kalau engkau takut akan Tuhan. Mau mengenal Tuhan, segala kebutuhanmu akan dicukupi. Bahkan segala sesuatu yang tidak engkau minta, Bapa Surgawi akan menyediakan. Yang percaya boleh kembali tepuk tangan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, nggak cukuplah jadi orang percaya. Ya, nggak cukup saudaraku. Sungguh-sungguh ini harus merupakan sesuatu yang harus kita alami. Ini proses, iman itu proses, hidup Kristen itu proses. Bukan agama. Dengan stuck pengertian, oh begini, ketetapannya begini, aturannya begini. Bukan, ini harus kita jalani. Bersama dengan Yesus. Untuk alami pembaruan demi pembaruan. Untuk akhirnya saudara didapati sempurna, tak bercacat celah. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, di sana dikatakan saudaraku, Yesus itu datang untuk memberi pertolongan dengan cara yang tidak terduga dan tidak bisa dimengerti. Ini saya tekankan. Jadi jangan selalu berpikir, duh siapa ya yang mau dipakai Tuhan? Oh kira-kira Pak Frankie yang dipakai Tuhan. Datangi. Pak, enggak dengar apa-apa dari Tuhan. Dengar apa? Loh, saya itu dengar loh dari Tuhan. Kalau Bapak mesti nolong saya. Ini coropos. Sebenarnya minta tapi cara rohani kira-kira gitu ya. Tidak terduga dan tidak kita mengerti. Saudara tidak perlu ketika itu kemudian menyamakan pengertian dengan Tuhan. Asal saja saudara percaya segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus tidak bisa dimengerti. Aku percaya itu. Segala sesuatu yang dikerjakan tidak terduga. Untuk datang memberi pertolongan saja dengan berjalan di atas air. Aku percaya Yesus mampu melakukan itu. Yesus itu melakukan sesuatu atau hal-hal yang di atas logika kita. Ada ya? Ada, oke. Jadi maaf, jangan ngotot, jangan keras hati. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Saya senang sama pendeta itu. Kenapa? Ajarannya masuk akal. Loh, ya ampun. Kalau masuk akal semua tidak perlu Yesus. Dia saja datang ke dalam dunia tinggalkan surga mulia saja nggak masuk akal. Dia lahir saja sebagai manusia dan menjadi sama dengan seorang manusia dan menjadi seorang hamba. Itu tidak masuk akal. Tapi ternyata itu terjadi dan membuat saudara dan saya selamat dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini sungguh bagi saya pribadi ini anugerah. Karena apa? Pada saat konsep lama agama saya tidak diajar demikian. Tapi sekarang saya menerima pengampunan, terima. Keselamatan, terima. Hidup kekal, terima. Loh, tapi kok diajarkan berbuat baik? Beda. Kalau yang di seberang berbuat baik untuk selamat. Kalau sekarang saya berbuat baik karena saya sudah diselamatkan. Itu berbeda guys. Haleluya. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya keputusan Tuhan Yesus enggak dimengerti. Enggak mampu kita duga. Loh kok dia? Orang itu jahat. Sebelum dia bertobat itu kok sekarang ngaku jadi rasul. Setiap orang Kristen ditangkap, dipenjarakan, dianiaya. Enggak masuk akal, enggak bisa dimengerti. Enggak masuk akal ini. Saudara yang kasih Tuhan, itulah Yesus Kristus Tuhan kita.
nggak terduga, nggak bisa dimengerti. Tetapi nyata, dialah Tuhan dan Allah kita. Berikan tepuk tangan, haleluya. Maka ini poin yang penting bagi saudara dan saya dalam perenungan saya ini. Lalu dia datang dengan cara di atas logika kita. Tetapi firman-Nya dalam ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik juga dengan kalimat ini. Kalimat ini menghantar saya pada pengertian berikut. Dan itu menjadi puncak yang saya bagikan untuk saudara. Yang saya katakan, perjumpaan saudara dengan Tuhan. Dengan cara yang tidak terduga dan tidak dimengerti. Akan mampu memberi saudara lompatan iman. Yang percaya boleh tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Saya ulang, bagi saudara dan saya mendapatkan kesempatan alami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang tidak dimengerti dan tak terduga, saudara akan alami apa yang disebut lompatan iman. Ini berita yang utama yang saya sampaikan. Hari-hari Tuhan rindu untuk berjumpa dengan saudara. Jadi kalau berdoa itu rindu, jangan berdoa, Tuhan, mana janjimu sepeda motor Mio yang baru. Ya, masih lumayan ada yang saksi kemarin sama saya. Sudah dapat Pak Mio Pak, tapi belum baru Pak, masih bekas. Lumayan podo Mio nih. Tapi saya percaya saudara mulai pengertian ini saya berdoa, Tuhan, aku ingin alami perjumpaan denganmu. Amin. Karena apa? Sejak saat itu saudara tidak akan hanya memikirkan kepentinganmu sendiri. Nggak akan. Apa yang terjadi dengan Petrus? Lompatan iman seperti apa yang dialami oleh Petrus? Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Yesus jawab, datanglah. Dan ternyata pembacaan pada ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sesuatu yang tak terduga. Saya alami lompatan iman, karena apa? Saya tidak berlama-lama. Itu bukan hari Minggu, itu hari Kamis doa malam. Hari Jumat saya besok paginya, saya sudah umumkan kepada seluruh pegawai saya, baik yang ada di Surabaya, yang ada di Balikpapan, yang ada di Samarinda, yang ada di Lampung dan ada di Palembang. Mulai minggu depan, hari Senin, perusahaan ini dan grupnya, bukan tutup. Itu hanya terjadi karena lompatan iman. Yang setuju beri tepuk tangan. Hal-hal lain sehingga saat ini kita bisa memiliki tanah. Hampir 15.000 di NICC. Itu pun iman. Ketika Tuhan satu saat kemudian berbicara melalui hambanya, itu berapa tahun yang lalu, mungkin tahun 2001 di Gelombang Samudra. Di tengah-tengah khotbah istrinya maju ke depan, menyampaikan pesan profetik ternyata untuk gereja ini. Tuhan sudah menyediakan tempat di pinggir sungai. Disitulah kalian nanti akan beribadah. Tuhan sudah taruh di sana tabut Allah. Berapa tahun kemudian baru saudaraku, ketika saya diberi iman untuk melangkah, dan ternyata terjadi. Nah, saudara semua tahu, semula hanya seluas 1.260. Itu pun iman. Karena tanahnya bentuknya tidak karuan, ting pletot. Tapi Tuhan ngomong, ya ini, ambilen. Waktu Tuhan ngomong gitu, aku randedet. Saya ngomong sama marketing manajernya, masih ada sampai sekarang. Marketing manajer itu. Jadi Pak, saya ambil.
Tapi ya itu Pak, ada catatan. Apa Pak? Gak duwe-duwe. Ternyata selesai. Belum selesai yang namanya tanah ini. Ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya telepon. Saya dengar Bapak cari tanah untuk gereja ya Pak. Oh iya, kok ya gak keprojot wis duwe ngono ya, ndak keprojot. Pak barangkali cocok Pak, lihatin dulu. Hari Rebunya datanglah stafnya. Saya tunggu di pastoris ini. Diajak saya, loh kok ke sana? Loh kok ke sana? Ternyata ringkas ceritanya, tanah dari Araya, tanah orang Surabaya itu mepet gandeng. Itu semuanya Tuhan Yesus. Setelah kami tahu, ternyata benar di pinggir sungai. Luar biasa, apapun kata Tuhan, rencana Tuhan, cepat lambat pasti digenapi. Berikan tepuk tangan. Maka saudaraku, saya ingin katakan bahwa kalau saudara alami perjumpaan, rindu alami perjumpaan, pasti saudara akan alami lompatan iman. Pasti. Pasti. Saudara lakukan bukan karena emosi. Saudara lakukan bukan oleh karena keangkuhan, oleh keinginan daging, oleh keinginan mata. Bukan. Tapi sungguh-sungguh kata roh. Maka ujungnya saudaraku, saya ingin katakan, kehidupan ini adalah proses berjalan bersama dengan Yesus. Oke. Iman perlu dibentuk dan diuji. Nggak usah kaget kalau ada masalah. Itu pelajaran bab berikutnya. Ya, halaman berikutnya buat saudara. Karena Tuhan tahu saudara bisa ngikuti, saudara akan terima sesuatu yang baru. Masa pandemi ini adalah waktu Tuhan untuk proses kehidupan kita mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Untuk mata lebih fokus memandang Yesus, bukan kepada persoalan kita. Dan akhirnya saya katakan, sekalipun kalau saudara baca lengkap, saya akan baca lengkap ya, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, ini Petrus, dan mulailah tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di situ menyembah, di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sekalipun Tuhan mengatakan kepada saudara, hei kamu orang yang kurang percaya, yang pasti Tuhan pasti mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepadamu. Amin. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang kisah ini penting. Ini berita yang saya bagikan untuk saudara. Saya tidak hanya sekedar kemudian soal angin sakalnya atau perahunya atau apa, tetapi lompatan iman itu. Luar biasa. Maka saya katakan, mari. Jangan pandang masalahmu, pandanglah Yesus. Jangan dengarkan masalahmu sendiri, apalagi kau ceritakan. Ya, nggak usah. Dengarkannya suara Tuhan. Kejar suara Tuhan. Pandang wajah Yesus. Alami perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan. Itu yang super penting. Engkau akan alami sekali lagi lompatan iman. Saya undang saudara bangkit berdiri, yang bersuka cita, percayalah, Tuhan sedang menyediakan lompatan iman bagi saudara. Tinggal satu perkara yang harus saudara lakukan. Dengarkan apa yang dikatakan, lakukan itu. Itu perintah, lakukan itu. Ya, kita akan naikkan pujian, dan kita akan akhiri ibadah kita ini. Haleluya. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak
tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Amin. Yesus penolong. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari Bapak Ibu, ku tidak takut, amin, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, amin, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Semua umat perjanjian yang hadir di onsite ini maupun saudara yang ibadah online, kuatkan dan teguhkanlah hatimu bahwa firman Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya firman Allah ini pun pasti digenapi dalam kehidupan saudara. Untuk masing-masing saudara mengalami lompatan iman. Jangan panik, jangan bimbang, jangan gelisah ketika harus menghadapi persoalan pergumulan, bahkan tantangan di dunia saat ini. Karena Tuhan mengetahui semua itu. Dan Tuhan tidak pernah akan tinggal diam membiarkan saudara sendiri.
tapi Dia pasti telah menyediakan pertolongan bagi setiap kita. Masalahnya adalah Tuhan menghendaki agar hidupmu semakin berakar di dalam Dia. Semakin memandang Yesus, semakin mengenal Yesus, sebagaimana Yesus mengenal engkau. Sehingga sungguh akhirnya saya akan menikmati kehidupan tanpa kekhawatiran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati saudara, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan usahamu, memberkati ibadah pelayananmu. Bahkan memberkati seisi rumah tanggamu. Bahkan apa saja yang engkau perbuat, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang di hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Tema besar gereja kita tahun ini adalah For His Kingdom and Glory, Living a Legacy, meninggalkan warisan. Oleh karena itu kita diingatkan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini mengingatkan kita bahwa oleh anugerah Tuhan Yesus kita semua sudah diselamatkan. Kita dipilih, kita ditebus, kita dikuduskan. Oleh karena itu, ketika kita sudah menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru, kita mengalami kasih-Nya, mari kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Tapi biarlah kasih karunia yang sama kita juga turunkan, kita juga hadirkan kepada kehidupan anak cucu kita. Bapak Ibu, saya masih mengingat dengan baik kakek nenek saya sebelum mereka kembali ke rumah Bapak. Seringkali ketika saya hadir, saya mengunjungi rumah mereka, maka akan ada waktu di mana saya akan duduk dekat mereka dan mereka mulai menceritakan kebaikan Tuhan yang mereka alami. Bahkan pergumulan-pergumulan mereka, dan dari merekalah saya belajar tentang bagaimana kita beriman dan memiliki kepercayaan penuh, pengharapan penuh kepada Tuhan. Saya melihat teladan, saya mendengar cerita dari kakek nenek, dari ayah ibu saya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita hari ini ada dalam kasih karunia Tuhan yang sama, kita pastikan kita punya waktu khusus buat anak-anak kita, buat anak remaja kita. Saudara, dedikasikan waktu, ngobrol, berdiskusi, menceritakan tentang Tuhan, bahkan pengalaman-pengalaman, pergumulan-pergumulan kita. Saya percaya inilah warisan yang berharga yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara tetap bergiat di dalam ibadah-ibadah, tetap bergiat di dalam pengiringan kita akan Yesus Kristus Tuhan, hidup di dalam komunitas sel yang bertumbuh. Saya percaya segala sesuatu yang sehat pasti bertumbuh. Oleh karena itu, jangan lupa MCB hari Rabu pukul 7 malam, doa malam hari Kamis di jam yang sama melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Demikian pula dengan doa puasa pukul 10 pagi hari Sabtu dan juga Diaspora Generation yang juga ditayangkan melalui YouTube channel dan juga Instagram Diaspora Generation. Bagi kita yang mengikuti ibadah ragawi, mari ikuti dengan seksama, pastikan hati kita siap memuji dan memuliakan Tuhan. Juga bagi saudara yang melakukannya secara online,
Jangan lupa Bapak Ibu, ketika ibadah ragawi, kita pastikan diri kita mendaftarkan diri, mengikuti protokol kesehatan. Ada 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Oleh karena itu, mari tetap berdoa kiranya pandemi ini terus menguatkan kita, terus akhirnya membawa kita fokus kepada Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita kembali kepada hal-hal yang esensi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara.